كرمي مولى النعم الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Khadijah binti Khalid Desa Kejawar nggih, Pak. Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, beserta para pengurus yang lainnya, Bapak Ibu yang hadir, jamaah hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di majelis ilmu ini, di majelis ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan janji Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala biasanya menyebutkan di beberapa ayat, wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman itu, yang pertama para ulama menyebutkan at-tamkin fil ardi, yaitu kekuasaan bagi umat Islam di muka bumi. Yang kedua disebutkan al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini menjadi asbab kita masuk surga bareng-bareng. Bapak-bapak, kira-kira ingin gak masuk surga bareng-bareng? Ibu-ibu kepengen? Ya. Masuk surga bareng-bareng. Karena tidak ada orang yang masuk surga itu sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan suatu saat nanti ahli surga ketika selesai melewati sirat,
mereka akan digiring oleh Allah rombongan-rombongan masuk ke dalam surga. Jadi mereka akan digiring rombongan-rombongan bareng-bareng berkelompok masuk ke dalam surga. Dan ini adalah pemandangan yang paling nikmat kita bayangkan, apalagi kita rasakan. Bahkan di dalam satu hadis itu disebutkan akhadha ba'dahum bi ba'din. Orang yang penghuni surga itu setelah melewati sirat, mereka akan saling bergandengan tangan bareng-bareng masuk surga. Bahkan disebutkan wujuhuhum ala suratil qamari lailatul badr. Wajah mereka seperti laksana rembulan di malam, ya. Di malam apa? Orang sini bilangnya apa? Malam purnama, ya. Begitu bercahaya, begitu senang. Jadi kumpulnya kita di sini punya tujuan yang sama, ingin masuk surga bareng-bareng. Nanti di surga kita saling bergandengan tangan, ya. Masuk surga bareng-bareng, dibukakan futihat abwabuha. Orang masuk surga itu bergandengan tangan bareng-bareng, kemudian pintu surga dibuka. Bukan buka sendiri, Pak. Dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, kemudian malaikat penjaga pintu surga mengatakan salamun alaikum tibtum. Selamat bahagia untuk kalian atas kesabaran kalian. Dulu kalian puasa di dunia, dulu kalian sholat di dunia, dulu kalian baca Quran, dulu zikir, dulu mengingat Allah. Maka para malaikat akan menyambut salamun alaikum, keselamatan dan kebahagiaan bagi kalian semua. Kira-kira indah apa enggak ibu-ibu? Seneng enggak kira-kira kalau masuk surga bareng-bareng? Seneng, Pak, ya. Kita baru bayangkan saja sudah seneng. Masuk surga bareng-bareng, pintunya dibuka, kemudian disambut selamat dan bahagia atas kesabaran kalian, sehingga sekarang bisa masuk surga. Coba bayangkan, ya. Kita di dunia saja, ini jamaah Masjid Khadijah, suka pada pelesir enggak Bapak Ibu? Pak? Hobi? Ibu-ibu suka pada pelesir? Lebaran pelesir kemana? Bidara Payung, Pantai Jetis, ke Jogja. Bapak-bapak kalau pelesir pada kemana, Pak? Ke laut. Coba bayangkan ya, pelesirnya ngesawah, Pak, ya. Coba bayangkan, kita pelesir bareng-bareng, ya. Jamaah Masjid Khadijah Kejawaran. Kira-kira seneng nggak, Pak? Gratis, seneng? Ah, itu seneng. Sangoni. Gratis disangoni. Kira-kira seneng nggak Bapak Ibu? Seneng. Kita pelesir bareng-bareng, ya. Kita pelesir bareng-bareng, seneng, Pak. Ya. Manusiawi itu seneng. Padahal kita di dunia ini masih punya tanggungan banyak. Cicilan motor, betul? Cicilan apalagi orang Kejawaran suka nyicil apa? Cicilan sayur. Padahal kita di dunia ini punya tanggungan berat, punya tanggungan banyak, punya masalah banyak. Tapi giliran pelesir kita seneng. Apalagi masuk surga bareng-bareng, kita sudah nggak mikirin
Cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan kasur, cicilan apa ibu-ibu? Ini yang suka nyicil ibu-ibu apa bapak-bapak? Cicilan panci, Bu ya. Cicilan panci, cicilan baju lebaran, macam-macam. Kita masuk surga, ya, digiring oleh Allah bareng-bareng, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan hadirnya kita ini sekarang kita niatkan ikhlas lillahi taala, mudah-mudahan menjadi penyebab kita masuk surga. Amin ya robbal alamin. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan memberikan 2 doa. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ketika orang-orang beriman melihat orang-orang munafik, cahayanya itu redup, bahkan padam. Orang-orang yang beriman kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana, dan ampuni dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau berkehendak dalam segala sesuatu. Ini doa agar kita diberikan cahaya. Cahaya itu maksudnya diberikan rahmat, diberikan keberkahan hidup, diberikan solusi kehidupan atas masalah-masalah kita. Ya. Itu namanya cahaya Allah. Coba kita hafalkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Monggo bapak-bapak, kayaknya udah pinter-pinter nih ya. Hafal bapak? Ibu-ibu sudah hafal? Surat At-Tahrim. Nanti bisa dilihat di rumah gitu. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kita meminta agar cahaya kita disempurnakan oleh Allah. Maksudnya adalah cahaya di dunia, yaitu keberkahan hidup, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa menyebabkan adanya cahaya di dalam kehidupan kita? Salat itu jadi cahaya. Infak, sedekah jadi cahaya. Baca Quran jadi cahaya. Saya yakin jamaah Masjid Khadijah sudah pada hatam berapa kali nih Bapak Ibu? Alhamdulillah apa? Sudah hatam berkali-kali. Insya Allah. Yang belum hatam, mudah-mudahan bisa hatam. Ya. Membaca Al-Quran menjadi, ya, cahaya di dalam kehidupan kita. Contoh misalkan, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah menyebutkan Iqra'u suratal Baqarah. Faman akhodaha barokatun, waman tarokaha hasaratun, wala yastati'uha al-batolatu, qalal Muawiyah as-saharatu. Bacalah surat Al-Baqarah.
Siapa yang membaca surat Al-Baqarah, berkah hidupnya. Siapa yang meninggalkan tidak mau membaca surat Al-Baqarah, rugi hidupnya. Dan siapa yang merutinkan membaca surat Al-Baqarah, maka tidak akan diganggu atau terkena sihir. Terkena apa? Sihir. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah, berkah hidupnya. Ya. Kira-kira siap nggak jamaah Masjid Khadijah merutinkan baca Al-Baqarah setiap hari? Ibu-ibu siap? Berapa ayat coba ibu-ibu? 200. Ibu-ibu berapa ayat surat Al-Baqarah? 286. Kira-kira sanggup nggak setiap hari membaca Al-Quran 286 ayat? Insya Allah enggak. Insya Allah berat nggih, Bu? Kalau santri bisa. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin berat. Tapi insya Allah ada yang bisa. Jadi kalau ditanya, siap nggak jamaah Masjid Khadijah baca Al-Quran setiap hari 286? Jawabannya insya Allah apa? Insya Allah bisa. Jadi siapa yang membaca surat Al-Baqarah, maka dia mendapatkan cahaya, yaitu keberkahan. Siapa yang meninggalkannya rugi. Ya. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW juga menyebutkan, ya, ma min baitin yuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Siapa yang di dalam rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah, illa kharaja minasyaiton, kecuali setan itu kabur, tidak betah ada di rumah kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merutinkan membaca surat Al-Baqarah di rumah kita, maka syaitan, jin, iblis, demit, orang sini bilangnya apa, Pak? Setan, kuntilanak, genderuwo, dan yang lainnya itu tidak betah di rumah kita. Maka kalau Bapak Ibu di rumah misalkan kok mau baca Quran males, mau sholat males, mau ibadah di rumah males, mau zikir males, berarti di rumahnya banyak setannya. Banyak apanya ibu-ibu? Banyak setannya. Bagaimana cara mengusir setan? Apakah pakai daun kelor, celupkan ke air, ciprat. Ataukah panggil paranormal, Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, Ki apalagi Pak? Di Jawaran insya Allah nggak ada dukun gitu Pak ya. Insya Allah. Cara mengusir setan biar tidak betah di rumah kita, rutinkan baca surat Al-Baqarah, maka setan kabur tidak betah di rumah kita. Saya tanya lagi nih, ibu-ibu kalau merutinkan di rumahnya membaca surat Al-Baqarah siap apa enggak? Aduh, lemes kayaknya. Ustadz, kebanyakan 286 ayat. Setiap hari baca Quran 3 lembar aja, alhamdulillah. Bapak-bapak nih, kira-kira siap nggak Pak di rumahnya merutinkan baca surat Al-Baqarah rutin setiap hari? Bapak-bapak siap? Lemes. Kebanyakan Pak Ustadz. Oke lah.
Kalau kebanyakan saya kasih yang paling ringan, Pak. Ya. Kasih yang paling ringan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya. Man qara'a asyra ayatin min suratil Baqarah. Siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Cocok enggak? Ibu-ibu cocok? Cocok yang 286 apa cocok yang 10 ayat? Ibu-ibu cocok yang 286 apa 10 ayat? Bapak-bapak 286 apa 10 ayat? Oh iya. 10 ayat. Baca 10 ayat, khasiatnya sama, Pak. Cocok nggak untuk orang kejawaran? Cocok nih, Pak? Nah, cocok 10 ayat nih. Apa itu? Yang pertama, arba'an min awaliha. Ya. Yang pertama adalah 4 ayat pertama surat Al-Baqarah. Ya, 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Yang kedua, ayatul kursi. Ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi. Berarti 4 tambah 3 berapa, Pak? 7. Kemudian 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati. Dan seterusnya. Berarti 4 tambah 3 ditambah 3 jumlahnya 10 ayat. Nah sekarang saya mau tanya. Jamaah Masjid Khadijah kira-kira bisa enggak merutinkan 10 ayat setiap hari membaca surat Al-Baqarah? Siap? Insya Allah. Kalau nggak bisa, kebangetan. Sudah di korting 286 jadi berapa ibu-ibu? Itu kalau belanja kortingannya berapa persen ibu-ibu? Ya. Banyak Bu ya. Itu sudah di korting Bu, 286 jadi 10 ayat. Tapi khasiatnya sama. Ya, khasiatnya sama. Jadi ini contohnya Al-Qur'an itu bisa menjadi cahaya. Ya. Al-Qur'an itu bisa menjadi cahaya. Cahaya di dunia, cahaya di alam kubur, cahaya di akhirat. Ya. Orang-orang yang beriman itu nanti ahli surga, wajahnya bersinar, mereka tersenyum karena saking senangnya masuk surga. Itu orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui umatnya itu yang mana. Ini umatku, ini bukan. Bagaimana Rasulullah pernah ditanya seperti ini? Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka min bainal umami? Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengetahui umatmu padahal manusia di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti itu begitu banyak. Manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang hidup terakhir semuanya dibangkitkan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad tahu ini umatku, ini bukan umatku. Bagaimana caranya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, a'rifuhum gurran muhajjalina min atharit tahur au min asaril wudu. Aku mengetahui mereka karena aku melihat dari bekas air wudu mereka. Jadi orang yang beriman, yang sering berwudu itu menjadi cahaya sehingga menjadi identitas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak wudu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak diem ya.
Saya mau tanya ibu-ibu, tolong dijawab. Ini suaminya, bapak apa ibu-ibu suaminya, kalau mau berangkat kerja, udud dulu apa wudu dulu? Ibu-ibu jawab. Udud dulu apa wudu dulu? Udud. Udud dulu apa wudu, Bu? Udud dulu. Ya. Bapak-bapak, kalau mau berangkat kerja, udud dulu apa wudu dulu? Udud. Betul Pak ya? Buka puasa, udud. Habis taraweh, udud. Habis subuh, udud. Puasa Pak. Ya. Jadi sebelum berangkat kerja, wudu dulu. Itu menjadi ciri khas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini doa yang pertama. Sekarang kita memasuki doa yang kedua. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu zikir atau satu doa ketika kita mempunyai masalah. Ya. Kira-kira ada nggak orang yang hidup tidak punya masalah, Pak? Nggak ada nggak? Nggak ada. Pasti semua orang punya masalah. Baik masalah yang kecil ataupun masalah yang besar. Bagaimana Rasulullah mengajarkan ketika kita punya masalah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, karena idza ahammahul amru rafa'a ra'sahu ila sama. Rasulullah itu kalau mendapatkan sesuatu masalah, Rasulullah mengangkat kepalanya melihat ke langit, Pak. Dan itu merupakan terapi agar kita tenang hidupnya. Ya. Jadi ketika kita punya masalah, coba terapi dengan kita lihat ke langit. Kenapa melihat ke langit? Karena itu adalah ciptaan Allah. Siapapun tidak ada yang bisa menciptakanlah langit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Subhanallahil Adzim, Ya Hayyun Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Nah, coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil Adzim. Ya Hayyun Ya Qayyum. Birahmatika Astaghith. Subhanallahil Adzim, maha suci Engkau yang maha agung. Ya Hayyun Ya Qayyum, yang maha hidup, yang maha tegak. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghith, aku meminta pertolongan. Ketika kita mendapatkan kesulitan atau masalah. Punya masalah apapun, lihat ke langit, baca Subhanallahil Adzim, Ya Hayyun Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya. Ibu-ibu suka berantem sama suaminya? Suka apa sering? Bapak-bapak sering berantem sama istri? Sering nggak Pak ya? Ya. Maka ketika bahasa orang kejawarannya apa Pak? Tukaran. Padu. Maaf saya orang Sunda Pak ya, jadi agak sulit melafadzkan bahasa apa? Bahasa Jawa. Paham cuman belum bisa melafadzkan. Ya. Jadi ketika suami istri ya punya masalah, kira-kira bapak-bapak, bapak sedang berantem sama istri, enak nggak lihat mukanya istrinya? Enak nggak Bapak Ibu? Istrinya cemberut, istrinya manyun. Ibu-ibu enak nggak? Kalau
suami istri lagi berantem, lihat muka suami enak nggak, Bu? Enggak kan? Ya. Daripada lihat istri cemberut, daripada lihat suaminya nggak enak, cemberut, maka lebih baik lihat apa, bapak-bapak? Lihat perempuan lain. Allahu Akbar. Malah keluar rumah ke alun-alun jalan. Lihat langit, Pak. Lihat apa? Lihat langit, baca. Daripada lihat istri cemberut terus, mendingan lihat langit. Baca Subhanallahil azim, ya hayyun ya qayyum birahmatika astagfir. Kira-kira mau dipraktekkan nggak, Bapak Ibu? Besok yang pada berantem suami istri, ya, jalan ke depan rumah bareng-bareng tuh suami istri, lihat ke langit. Baca bareng-bareng Subhanallahil azim, ya hayyun ya qayyum birahmatika. Kira-kira hatinya tenang gak, Ibu? Insya Allah. Bapak Ibu punya hutang. Orang kejawaran suka ngutangnya kemana? BRI, BNI, BCA, Bank Harian, Bang Ucek-ucek, Pak ya. Punya hutang itu masalah, Bapak Ibu. Punya hutang masalah. Jangan dikira bukan masalah, itu masalah. Ya. Maka ketika kita punya hutang, pusing ditagih terus oleh bank Ucek-ucek tadi, datang terus ke rumah. Maka datangnya kemana? Apa solusinya? Datang ke dukun? Apakah hutang kita lunas? Tidak lunas. Maka solusinya lihat ke langit, baca Subhanallahil azim, ya hayyun ya qayyum birahmatika astagfir. Insya Allah hutangnya lunas. Enak kan? Kalau hutang lunas dengan Subhanallahil azim ya gampang, Pak ya. Minimalnya hati tenang, pikiran jernih. Berapa banyak orang gantung diri karena punya hutang judi online, ya, hutang online, macam-macam. Karena saking pusingnya, saking beratnya, maka bunuh diri. Daripada bunuh diri, mendingan kita baca lihat ke langit, baca Subhanallahil azim, ya hayyun ya qayyum birahmatika astagis. Insya Allah hutangnya lunas. Insya Allah. Daripada datang Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, Ki Gendeng ini, ngeluarin uang untuk bayar dukun, transportasi, macam-macam. Ya kan? Mendingan kita lihat ke langit, mendingan kita datang ke masjid, doa, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mudah, kenapa orang itu mencari yang susah? Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendapatkan kesulitan. Ya. Kesulitan apapun, kesusahan apapun, maka sandarannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umur kita di dunia ini cuma sebentar saja. Ya. Kata Rasulullah, ma baina sittin illa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja.
Jadi umur kita hanya sebentar, jatah hidup umat Nabi Muhammad itu cuma sebentar. Kalau dibandingkan umat terdahulu, Nabi Adam sampai 1000 tahun. Nabi Nuh usianya bisa 1050 tahun. Nabi Ibrahim usianya sampai 200 tahun. Nabi Musa usianya 120 tahun. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Nabi Muhammad dan umatnya antara 60 sampai 70. Kira-kira Allah itu adil apa enggak, Bapak Ibu? Adil. Ya. Allah itu sangat adil. Meskipun umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi bayangkan Bapak Ibu, ini umat Nabi Muhammad, umat yang paling diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling dimanja, paling disenangi, paling diberikan kasih sayang oleh Allah. Meskipun umurnya pendek, tetapi pahalanya banyak, Pak. Tidak ada pahala yang nilainya 1, semua pahala dilipat ganda. Baca Quran 1 huruf berapa pahala Bapak Ibu? 10. Ya kan? 10 pahala. Salat berjamaah di masjid 27 derajat untuk laki-laki. Kecuali seorang laki-laki yang salat di rumah pahalanya berapa? 1 derajat. 1 pahalanya laki-laki yang salatnya di rumah pahalanya 1. Itu pun kalau bacaannya benar, ya, gerakannya benar, rukun dan sunnahnya benar, dapat 1. Nah sekarang kalau asal-asalan bacaannya nggak benar, itu pahalanya berapa Bapak Ibu? Nggak tahu kan? Ya. Bisa berkurang. Ibu-ibu, saya mau tanya, seneng nggak bapak-bapak sholat di masjid? Seneng kan? Pengennya, ibu-ibu inginnya bapak-bapak sholat di masjid apa di rumah? Di masjid tuh Pak. Tapi insya Allah ya, jamaah Khadijah insya Allah pada sholat di masjid. Insya Allah. Ibu-ibu, kalau punya suami, belum mau sholat di masjid, saya sarankan nanti bulan lebaran, nanti lebaran dikasih hadiah isinya daster. Isinya apa ibu-ibu? Ibu-ibu bungkus, beli paketan, nanti nyampe ke rumah kasih ke bapak. Pak, ini hadiah dari ibu, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti dibuka sama bapak-bapak, ternyata isinya daster. Kira-kira bapaknya gimana, Bu? Kalau bapaknya marah, ibu-ibu bilang sama bapak-bapak, Pak, yang sholat di rumah itu, yang boleh sholat di rumah itu perempuan. Bapak kan selama ini kalau sholat di rumah, maka saya kasih hadiah daster. Ibu-ibu siap? Insya Allah. Tapi insya Allah kalau jamaah Masjid Khadijah, insya Allah ya, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat, ngajinya jamaahnya insya Allah. Umur kita cuman sebentar, Pak. Mau kapan lagi kalau kita tidak sekarang. Dari sekarang ayo kita ramaikan masjid ini, ya. Siap semuanya kita ramaikan? Baik di bulan Ramadan atau di bulan-bulan biasa, kita ramaikan masjid ini. Kalau bukan Bapak dan Ibu, mau siapa lagi yang mau meramaikan masjid ini? Alhamdulillah, ya. Cukup sekian nggih Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya senang bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu di Masjid Khadijah ini. Ya, mudah-mudahan silaturahim ini bisa menambah
keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya selalu diberikan keistiqomahan, keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak pas dan tidak cocok dengan orang kejawaran. Dimaafkan ibu-ibu. Kadang-kadang kan beda tempat, beda bahasa, beda adat, beda kebiasaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.